Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama saya Willy Yonas. Kita sudah ada di season yang ketiga dan episode podcast kali ini adalah pertama kalinya gua coba pakai video. Ada beberapa input dari teman-teman gua kayak coba dong bikin video juga supaya ya bisa didistribusi juga ke platform-platform sosial media yang lain kayak YouTube, TikTok mungkin ya, cuplikan-cuplikannya. Karena kayaknya ada beberapa input kalau orang-orang tuh masih seneng ngeliat facial expression atau ekspresi muka seseorang gitu. Mungkin ya ada spesialnya juga podcast kan kayak radio ya. Jadi anyway, ini pertama kalinya gue coba pakai video dan we'll see what will happen. Anyway, di episode podcast kali ini kita bakal ngobrol diskusi soal individual variability. Apa artinya? Kita pengen lihat apa yang penelitian tahu soal kalau tubuh manusia, walaupun kita sama-sama manusia, tapi ada keunikan masing-masing juga. Ini yang menarik. Kenapa? Karena kalau mungkin teman-teman yang udah dengar di episode podcast Medicine 3.0, salah satu yang pembahasan dari Dr. Peter Attia, dia percaya bahwa di Medicine 3.0 ini adalah sekarang yang penting treatment itu harus individualized. Treatment kesehatan, perlakuan kita terhadap orang-orang, kepada pasien, kepada ya sebagai tenaga kesehatan gitu ya, itu beda-beda. Karena sekali lagi, sekalipun kita sama-sama manusia, tapi ternyata ada keunikan masing-masing dari tubuh manusia itu sendiri. Nah ini yang kita harus recognize, dan hari ini kita mau lihat beberapa penelitiannya, oke? Jadi ini penelitiannya udah cukup banyak nih teman-teman, bahwa every human is unique and every day is different. Ini gue quote dari salah satu penelitian, cukup menarik. Contoh, kenapa sih walaupun kita sama-sama manusia, tapi kita ini unik, berbeda? Salah satu contohnya mungkin, gue bakal ambil beberapa contoh hari ini. Salah satu contohnya mungkin dari konsumsi kopi. Ya, dari beberapa penelitian yang gue baca, kopi di beberapa orang bisa meningkatkan tekanan darah tinggi. Ya, tekanan darah kita naik. Detak jantungnya jadi jantung tuh berdebar setelah minum kopi, minuman yang berkafein. Tapi ada orang yang enggak, dan we do have to recognize that kalau itu emang ada keunikan masing-masing. Ada yang minum kopi gula darah naik, ya karena itu kan kafein ini kan bisa menaikkan hormon stres, dan hormon stres ini bisa menaikkan gula darah dan yang lainnya. Jadi beda-beda efeknya. Jadi ya gimana ya, harus kita recognize. Dan sekali lagi, kita harus kenalin tubuh kita sendiri, kita harus kenalin tubuh kita masing-masing. Dan ini salah satu penelitian yang gue mau kutip, dia bilang tentang kopi. Dia bilang, in conclusion, habitual coffee consumption of at least 3 cups a day was associated with uncontrolled blood pressure in hypertensive older population. Jadi, kita juga harus recognize ini. Kopi bisa menaikkan tensi, gula di beberapa orang. Oke, ini yang penting. Individuality kita ini cukup beda-beda. Dan memang ini udah pokoknya gain interest banyak peneliti deh soal perbedaan tubuh manusia dari orang ke orang. Jadi kadang kita ada general principles tentang nutrisi misalnya yang emang kita bisa apply ke semua orang, tapi setiap individual harus ada adjustment lagi. Ya, harus ada adjustment lagi. Contoh, gimana soal exercise? Apakah olahraga dari tiap-tiap orang itu juga ada yang berbeda efeknya? Jadi, ini salah satu penelitian, bahkan udah dari tahun 2011, cukup menarik. Jadi mereka ngumpulin sekitar orang-orang tua ini untuk olahraga selama 21 minggu. Ini endurance training, jadi ini aerobic state, bukan anaerobic. Jadi kayak contohnya buat lari maraton. Jadi endurance ya, untuk olahraga ketahanan kita untuk jangka panjang olahraganya. Bukan kayak lari sprint 100 meter, tapi ini untuk jangka panjang. Kombinasi juga dengan strength training, dengan olahraga penguatan selama 21 minggu, oke? Yang menarik, ini kan semua orang dapat treatment olahraga yang sama. Ya, mereka ini penelitiannya tuh orangnya emang melakukan
olahraga bersama-sama selama 21 minggu. Ini yang mereka temukan menarik. VO2 max mereka, VO2 max ini kapasitas badan kita, kemampuan badan kita itu menggunakan, utilize oksigen ini seberapa banyak lah ya, ketika kita ada di anaerobic state terutama. Nah, selama 21 minggu ini orang-orang ada yang VO2 max-nya turun 8, ada yang naik 8%, 8%. Ada yang VO2 max-nya naik sampai 42% selama 21 minggu ini. Variasinya lebar banget. Padahal trainingnya sama. Jadi ini tuh menarik beberapa peneliti karena memang kayaknya orang-orang tertentu tuh exercise regimen itu harus ada adjustment yang berbeda. Sekali lagi ini cukup menarik, sangat menarik kalau buat saya pribadi ya. Karena beda-beda padahal treatment olahraganya sama, hasilnya berbeda. VO2 max-nya ada yang turun 8%, ada yang naik sampai 42%, gapnya besar. Jadi memang ini ada faktor-faktor yang emang gak bisa kita ubah. Ini faktor-faktor genetik contohnya. Jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, ini juga faktor yang gak bisa kita ubah. Perbedaan antar individual yang harus kita recognize. Socioeconomic status itu juga ada pengaruhnya dengan kesehatan. Umur itu juga ada pengaruhnya dengan kesehatan. Terus kalau dari sisi olahraga ya kita berarti kalau misalnya kita kurang dampaknya atau efeknya yang kita dapat dari sebuah training regimen, ya kita harus adjust lagi gitu, exercise intensity-nya, udah gitu duration-nya harus kita ubah, type of exercise-nya harus kita ubah, mode of exercise-nya harus kita ubah. Jadi banyak gitu. Dan yang lain yang bisa kita ubah kalau dari sisi bukan dari olahraga ya, apakah itu dari pola makan, jam tidur kita, pokoknya banyak yang lain yang perlu kita adjust. Sebelum kita balik ke podcast, kita punya satu platform namanya Utuh, di mana teman-teman bisa konsultasi dengan para ahli untuk mencari solusi, mendapatkan solusi untuk berat badan, hasil lab yang kurang baik, diabetes, hipertensi. We will help you out. So, kalau teman-teman gak tahu bagaimana memulai gaya hidup sehat ini untuk dilakukan secara aman, teman-teman bisa pergi ke website kami utuhhealth.com atau cek Instagram kami utuh.health. Anyway, let's get back to the podcast. Nah, terus kalau misalnya soal turun berat badan, ini juga cukup menarik. Banyak penelitian yang lain juga. Orang-orang dikumpulin, ini salah satu penelitian dari Dr. Neil Barnard yang gue intern waktu di tahun 2018 di Amerika meneliti tentang vegan diet. Dia bikin, gue juga info waktu itu di penelitian ini. Penelitian tentang weight loss, turun berat badan. Semua orang dikasih treatment yang sama. Lu boleh makan vegan diet, gak dibatasin kalorinya sama sekali, dan we'll see how much weight you will lose. Dan dari penelitian ini, mereka bikin chart, bikin grafik, ngebandingin orang-orang yang mendapatkan treatment yang sama dan lose weight-nya seberapa banyak. Variasinya banyak juga. Ada yang lose weight-nya 15 pounds, sekitar 7,5 kilo. Ada yang sekitar 6 kilo, 5 kilo, 4 kilo, 3 kilo, 2 kilo, 1 kilo selama periode 16 minggu. Jadi variasi banget. Dan yang harus di-acknowledge juga adalah ada orang-orang yang mengikuti vegan diet, makan berapa banyak pun kalorinya, itu ada kenaikan berat badan sedikit, bahkan sekitar setengah kilo sampai 1 kilo dalam periode 16 minggu. Walaupun penelitian ini, mereka ini switching ke Mediterranean diet. Di Mediterranean diet mereka gain weight lebih banyak dibandingkan ketika mereka ada di vegan diet. Jadi ya cukup menarik ya. Orang-orang itu bervariasi. Dan ini yang jadi tricky mungkin buat tenaga-tenaga kesehatan zaman sekarang. Kita harus lebih individualize. Kita nggak bisa pukul rata. Kayak, oh ini it works for me, so it will works for you. Nah ini yang harus kita hati-hati. Kita juga mungkin
praktisi kesehatan, kita senang banget sama healthy lifestyle dan lain-lain, kita agak susah sekarang untuk bilang, oh ya, it works for me and it will works for you. Jadi kita harus terus adaptif kalau menurut gue ke ilmu-ilmu baru, lihat hasilnya, apa yang harus kita adjust, apakah itu untuk weight loss program, apakah itu untuk olahraga, itu kita harus adjust terus gitu along the way untuk ngelihat respon badan seseorang, respon badan kita sendiri itu kayak apa. Ya, itu perlu banget untuk diperhatikan. Dan yang mau gue sharing juga adalah mungkin mengenai makanan. Ya, mungkin contoh dari perbedaan antar individual ini menjadi nyata adalah ketika gue di program diabetes Rumah Sakit Advent Bandung, setelah hampir 3 tahun, ketika gue recording ini, penelitian mengenai oatmeal atau havermut untuk membantu penurunan gula darah, pengontrolan gula darah, banyak banget. Karena oatmeal, yes, it's so good untuk menurunkan gula darah, menjaga gula darah kita tetap stabil. Tapi dari 150-an pasien yang udah kita bantu sejauh ini, kita temuin sekitar 3-4 orang yang setiap kali mereka makan havermut, gula darahnya malah naik. Mau itu udah kita campur sayur, udah mau kita campur buah-buahan, kacang-kacangan. Pokoknya kita coba adjust pola makannya untuk seratnya tuh lebih banyak lagi. Walaupun dari havermut itu sendiri ya seratnya udah banyak. Mau kita coba gimana pun jungkir balik, coba ini, coba itu. Setiap kali makan havermut, gula darahnya pasti naik banyak banget. Sampai 200-an lagi. Tapi kalau mereka makan nasi, yang banyak orang takuti, their blood sugar is fine. Gula darah mereka aman-aman aja. Mereka makan kentang, makan ubi, makan singkong, makan talas, aman. Tapi oatmeal nggak bisa. Inilah yang salah satu pengalaman yang akhirnya juga bikin saya secara pribadi tuh sadar kalau kita harus recognize bahwa ada perbedaan impact atau efek dari perilaku kita, perilaku kesehatan kita, apakah olahraga, dari makanan, yang berbeda antar setiap orang. Kita harus recognize itu. Anyway, mungkin ini bisa kasih sedikit insight buat teman-teman. Stay open-minded, terus adaptif. Apakah itu dari cara makan teman-teman, olahraga teman-teman, jam tidur teman-teman. Mungkin kita nggak terlalu banyak bahas tentang jam tidur di sini, tapi ada orang yang kayak nocturnal, yang tidurnya larut malam, ada yang cepat. Kita harus recognize itu, walaupun kalau secara gue pribadi mengenai tidur, menurut gue mengikuti hukum alam itu udah paling oke banget. Udah paling aman lah kalau menurut gue ya. Malam pas matahari nggak ada, emang waktunya istirahat. Matahari terbit itu waktunya bangun. Itu menurut gue. Walaupun ada penelitian ya yang menunjukkan bahwa ada orang yang memiliki kecenderungan emang ngalong aja gitu tidur malam, dan itu jam produktifnya mereka. Cuman ya dari penelitian yang ada, ya tidur larut malam, orang-orang yang kerjanya night shift kayak perawat, kayak dokter, orang-orang yang di industri, mungkin yang di pabrik juga, banyak penelitiannya itu menunjukkan bahwa mereka juga memiliki resiko kanker dan penyakit tidak menular, diabetes, penyakit jantung itu lebih tinggi gitu. So anyway, that's my thoughts. Semoga teman-teman bisa dapat insight, stay open-minded. Jadi takeaway-nya yang penting juga adalah jangan gampang juga sekarang untuk bilang it works for me and it will works for you, karena ada hal-hal yang berbeda dari setiap tubuh orang, dan itu yang kita harus tetap open-minded and terus belajar ngelihat respon tubuh kita juga kayak gimana. Anyway, seperti biasa teman-teman, kalau misalnya teman-teman mendapatkan podcast ini bermanfaat, share ke teman-teman, keluarga yang lain, supaya semuanya boleh menjadi makin sehat, semakin aware tentang kesehatan. Seperti biasa teman-teman, harapan saya semoga kita sehat seutuhnya.